Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada minggu kali ini kita bisa melanjutkan kembali materi biologi yang berjudul ekosistem. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita untuk dunia dan akhirat. Nah, minggu kali ini kita akan mempelajari mengenai ekosistem. Nah, dalam ekosistem ini ada beberapa hal yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, di dalam ekosistem itu terdiri dari dua komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, di komponen biotik ini itu juga terdiri dari produsen, konsumen, decomposer, dan detritivore. Nah, nanti si konsumen ini akan membentuk rantai makanan dan membentuk jaring-jaring makanan. Nanti pembahasan juga di sini ada mengenai aliran energi, daur materi, dan daur biogeokimia. Nah, yang selanjutnya, sebelum membahas mengenai komponen ekosistem, kita pelajari dulu mengenai pengertian ekosistem. Nah, di sini ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta dengan benda tak hidup di lingkungannya. Jadi, di dalam ekosistem itu ada yang namanya kesatuan antar organisme, kemudian ada yang namanya habitat atau tempat hidup atau lingkungan. Juga ada yang namanya interaksi. Jadi, di dalam ekosistem itu adanya interaksi antar organisme atau antar makhluk hidup, baik itu dengan makhluk hidup lain maupun interaksi antar makhluk hidup dengan benda tak hidup lainnya di lingkungan. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini ada dua. Jadi, ekosistem itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, komponen biotik ya, sama komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu adalah komponen yang meliputi komunitas makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup dalam ekosistem itu menempati suatu tempat yang spesifik. Nah, tempat hidup yang spesifiknya dikenal dengan istilah habitat. Jadi, habitat itu adalah berasal dari bahasa Latin ya, habitare atau tempat tinggal. Jadi, habitat itu adalah tempat hidup spesifik bagi makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup memiliki peran khusus di dalam habitatnya. Nah, peran atau cara hidup yang khusus ini disebut juga relung ekologi atau nisia. Nah, di dalam komponen biotik ini ada dua komponen. Ada komponen lagi. Yang pertama, komponen autotrop. Nah, komponen autotrop ini adalah organisme uniseluler itu bersel satu, maupun multiseluler atau yang bersel banyak, yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Nah, yang melakukan fotosintesis itu bukan hanya tumbuhan di sini, tapi ada juga yang fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Dari hasil fotosintesis nanti menghasilkan yang namanya karbohidrat dan oksigen. Nah, organisme ini merupakan produsen utama dalam ekosistem. Jadi, komponen autotrop itu merupakan produsen utama dari ekosistem. Nah, yang kedua adalah komponen heterotrop. Nah, ini bukan satu ya, tapi dua. Nah, organisme heterotrop ini adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Nah, secara singkatnya sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa organisme autotrop itu adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, untuk heterotrop, nah ini makanannya itu dengan memakan organisme lain. Nah, perannya di dalam ekosistem itu sebagai konsumen dan decomposer, juga detritivore. Nah, kemudian komponen autotrop ini kan tadi merupakan produsen ya. Nah,
Kenapa dinamakan produsen? Karena mampu menyusun senyawa organik dengan menyerap senyawa anorganik dari lingkungan. Nah, komponen anorganik ini menjadi senyawa organik dengan menyerap energi dari lingkungan. Nanti itu kebanyakan fotoautotrof, yaitu memerlukan cahaya matahari ya, melalui proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis yang autotrof ini karena memerlukan cahaya matahari sehingga disebutnya fotoautotrof. Nah, kemudian untuk konsumen yang heterotrof itu mengambil komponen organik dengan cara mengkonsumsi organisme lain. Nah, tadi kan tingkatannya sebagai perannya sebagai konsumen dan sebagai dekomposer dan retitivor. Nah, yang pertama ada herbivore atau kita sebut sebagai herbivora. Nah, ini perannya sebagai konsumen primer 1 adalah konsumen yang mengambil senyawa organik atau energi dari produsen. Nah, kalau autotrof ini tadi produsen, kalau heterotrof yang herbivore ini mengambil senyawa dari produsen. Jadi si herbivore mengambil dari produsen. Nah, untuk yang karnivora ini konsumen sekunder. Nah, karnivor ini memakan herbivor. Jadi yang herbivor memakan produsen, yang karnivor memakan herbivor. Nah, yang bawah ada karnivora konsumen tersier. Kalau ini karnivoranya memakan karnivora lain atau sering kita dengar sebagai kayak predator lagi. Kemudian dekomposer. Dekomposer ini kebalikan dari produsen, di mana mengurai senyawa organik menjadi anorganik dengan cara memanennya atau daur materi dan daur energi. Nah, contohnya itu bakteri dan jamur. Nah, jadi peranan bakteri dan jamur itu sebagai dekomposer. Kemudian detritivor itu kelompok yang mengambil senyawa organik untuk dipanen energinya dari detritus, sisa-sisa remahan hancuran makhluk hidup yang mati. Contohnya rayap, cacing tanah, dan keluing atau hewan kaki seribu. Nah, kemudian selain tadi ada herbivore, karnivor, juga ada hewan yang disebut omnivor. Nah, perannya itu kadang-kadang sebagai karnivor atau herbivor pada saat yang lain. Jadi kita biasanya menyebut sebagai hewan yang pemakan rumput dan pemakan daging kalau kita istilahnya. Nah, di sini sebagai bisa kadang-kadang jadi karnivor, kadang-kadang jadi herbivor. Nah, itu dinamakan omnivor. Nah, mereka dapat ditempatkan dalam tingkat tropik berbeda tergantung materi yang dimakan. Jadi, berdasarkan materi yang dimakan, di sini ada tingkatan tropik di dalam ekosistem. Yang pertama tadi ada produser atau produsen. Ini membuat makanan sendiri. Kemudian ada konsumen primer atau herbivore, ini memakan tumbuhan atau memakan produsen atau produser. Kemudian yang ketiga, konsumen sekunder. Nah, ini memakan herbivore. Kalau konsumen tersier itu karnivor yang memakan karnivor lagi atau memakan predator. Nah, yang terakhir ada pengurai. Pengurai itu kan tadi ada dekomposer dan yang satu lagi detritivor. Nah, ini menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati atau bangkai. Nah, komponen abiotik ini. Nah, yang tadi kan komponen biotik sudah dibahas. Nah, sekarang kita bahas mengenai komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, komponen abiotik ini meliputi benda-benda tak hidup. Nah, kalau yang komponen biotik itu adalah komponen yang makhluk hidup, kalau yang ini benda tak hidup. Kemudian komponen abiotik ini yang termasuk ke dalam fisik itu seperti cahaya, suhu, kelembaban, kadar air, arah angin, itu arah angin ya. Nah, yang ini bisa diukur, makanya termasuk komponen abiotik fisik. Nah, untuk kimiawi itu
kandungan oksigen, pH. Nah, ini untuk mendapatkannya itu dilakukan uji kimiawi. Nah, kemudian, ini ada yang namanya komponen abiotik. Yang pertama suhu atau temperatur. Nah, suhu itu adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Nah, suhu ini merupakan komponen abiotik di udara. Di udara, tanah, dan air. Nah, suhu ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, karena kenapa? Karena berkaitan dengan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup ini memerlukan enzim. Nah, kerja suatu enzim dipengaruhi oleh suhu tertentu. Nah, yang kedua ada cahaya. Cahaya merupakan salah satu sumber dari radiasi matahari. Nah, cahaya matahari terdiri dari beberapa macam gelombang, jenis panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinaran cahaya matahari berperan dalam kehidupan organisme. Nah, misalnya tumbuhan memerlukan cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang ketiga ada air. Air ini terdiri dari molekul-molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Nah, di alam, air dapat berbentuk padat itu misalnya es dan kristal es atau salju. Kemudian membentuk gas berupa uap air. Nah, dalam kehidupan air itu sangat diperlukan untuk makhluk hidup karena sebagian besar tubuh makhluk hidup itu mengandung air. Kemudian yang keempat, kelembaban. Kelembaban ini diperlukan oleh makhluk hidup agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. Kelembaban yang diperlukan setiap makhluk hidup itu berbeda. Ya, kelembabannya itu berbeda-beda. Nah, kelembapan di udara itu berarti kandungan uap air di udara. Nah, kelembapan di tanah berarti kandungan air dalam tanah. Kalau kelembapan, nah ini kelembaban. Nah, kelembaban makhluk hidup itu diperlukan oleh makhluk hidup. Nih, karena kan agar di sini kan agar tidak cepat kering karena penguapan. Nah, kelembapan ini diperlukan. Kelembaban setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, contohnya cacing dan jamur memerlukan habitat yang sangat lembab. Kemudian yang kelima, udara. Nah, udara ini terdiri dari berbagai macam gas. Yang pertama, gas nitrogen itu ada 78,9%. Kemudian oksigen itu 20,93%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lainnya. Nah, nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Nah, oksigen digunakan makhluk hidup. Kalau oksigen itu digunakan makhluk hidup untuk bernapas, ya. Di sini catatannya kurang, jadi ditambahkan oksigen itu untuk makhluk hidup bernapas. Kalau karbon dioksida itu diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang keenam, garam-garam mineral. Nah, garam-garam mineral ini antara lain ion-ion nitrogen, sulfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Kemudian komposisi garam mineral itu tentu menentukan sifat tanah dan air. Contohnya, kandungan ion-ion hidrogen menentukan tingkat keasaman, serta kandungan ion natrium dan klorida di dalam air menentukan tingkat salinitas atau kadar garam. Ya. Nah, tumbuhan itu mengambil garam-garam mineral atau unsur hara dari tanah dan air untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian yang ketujuh ada tanah. Tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Nah, tanah ini memiliki sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral tertentu. Tanah yang subur sangat diperlukan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada tanah yang subur. Kemudian ada topografi. Topografi ini artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Topografi berkaitan dengan kelembaban, cahaya, suhu, serta keadaan tanah di suatu daerah. Ya, di suatu daerah. Nah, interaksi
sebagai faktor itu membentuk lingkungan yang khas. Nah, jadi interaksi dari berbagai faktor ini tadi membentuk lingkungan yang khas. Sebagai contoh, keanekaragaman hayati di wilayah perbukitan berbeda dengan di daerah datar. Organisme yang hidup di daerah yang berbukit berbeda di daerah datar. Nah, topografi juga mempengaruhi penyebaran makhluk hidup. Kemudian yang ke-9 ada derajat keasaman. Jadi keadaan pH tanah ini berpengaruh pada kehidupan tumbuhan. Nah, pH optimum yang diperlukan oleh tumbuhan yaitu sekitar 5,8 sampai 7,2. Jadi 5,8 ini asam, kemudian yang 7 itu netral, 7,2 itu udah masuk basa. Jadi pH optimumnya itu adalah dari 5,8 sampai 7,2. Kemudian, nah itu untuk materinya. Kemudian ini tugasnya seperti biasa mengumpulkan catatan. Kemudian ini ada 5 soal yang harus kalian jawab. Tinggal jawab sesuai pilihan kalian. Pilihlah jawaban yang paling tepat di antara. Nah, di sini ada pilihan gandanya, ada 5. Nah, itu sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui kontak Ustazah. Dan jangan lupa setiap tugasnya dihitung kehadiran. Nah, apabila ada tugas yang masih kurang atau yang masih belum, silahkan segera dikumpulkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.